Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat darinya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban untuk melaksanakan salat subuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakannya dengan berjamaah dan kita lanjutkan dengan sunnah Rasulullah yang lainnya, yaitu melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita semua sejak bangun tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang terbaik. Amin. Hadirin ikhwatul iman, insyaallah bahasan di subuh kali ini masih akan membahas tentang silsilah amalan hati. Amalan-amalan hati sebagaimana sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, amalan hati inilah yang membedakan kualitas amal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan innamal a'malu binniyati. Hanyalah amal-amal itu tergantung niatnya. Sebab niat itulah, hadirin ikhwatul iman, yang akan membedakan satu bentuk amalan apakah ibadah atau bukan, dan juga akan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kita berkumpul subuh ini di masjid, ada yang bernilai ibadah, mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah, tapi bisa jadi ada yang tidak bernilai ibadah. Ketika amalan ibadah disertai dengan niat-niat yang lain selain ibadah, maka hakikatnya itu adalah sudah bukan ibadah lagi. Sekali lagi, amalan ibadah awalnya niatnya ibadah, tetapi dalam prosesnya tercampuri oleh niat-niat yang lain, maka mungkin bisa jadi dan sangat mungkin itu menjadi berbelok, berubah menjadi tidak ibadah lagi. Kita berangkat dari rumah misalnya dengan niat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam prosesnya di masjid misalnya terhinggapi di dalam hati kita penyakit riya, ingin dipuji dan lain-lain, maka hadirin ikhwatul iman, amalan ibadah kita di masjid ini berubah dari ibadah menjadi bukan ibadah. Di sanalah pentingnya niat dan menjaga hati. Lalu kemudian hadirin ikhwatul iman, niat juga akan membedakan suatu amalan ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ibu-ibu, bapak-bapak misalnya masuk ke masjid, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat, bisa jadi berbeda nilainya, tergantung kepada niatnya. Ada yang niatnya melaksanakan tahiyatul masjid, dan mungkin jadi ada yang masuk ke masjid langsung berniat sholat qobliyah subuh. Hadirin ikhwatul iman, dua amalan tersebut prakteknya sama. Dari mulai takbir sampai salam sama. Bahkan bisa jadi surat yang dibaca sama. Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas misalnya, karena sunnahnya itu. Tapi hadirin ikhwatul iman, nilainya berbeda tergantung kepada niatnya. Makanya innamal a'malu binniyat. Lalu hadirin ikhwatul iman, di mana tempat niat itu? Tidak lain, tempat niat adalah hati. Maka hadirin ikhwatul iman, yang harus dipelihara, yang harus dijaga adalah kondisi hatinya. Sebab sebaik apapun suatu amal perbuatan dengan niat ibadah misalnya, tapi ketika hatinya kotor, maka akan mudah
tercampuri oleh niat-niat yang lain akan mudah berubah, bahkan akan mungkin berubah bernilai ibadah menjadi bernilai bukan ibadah. Makanya hadirin ikhwatul iman, sekali lagi penting untuk kita mempelajari amalan-amalan hati ini, kondisi hati ini, sebab inilah sebetulnya yang harus terus dikoreksi, yang harus terus diperiksa. Amalan sholat misalnya hadirin ikhwatul iman, sejak kita masih kecil, sejak kita bisa sholat sampai sekarang, prakteknya mungkin tidak berubah, tapi nilainya berubah. Sebab di sana, di dalam hati itu ada keimanan. Tempatnya keimanan, tempatnya ketakwaan, tempatnya rasa takut, tempatnya tawakal, tempatnya husnudzon, tempatnya pemahaman. Kita ambil contoh yang lain, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak membaca surat dalam Al-Quran yang sederhana saja, yang sudah kita hafal, surat Al-Ikhlas, yang jumlah ayatnya hanya 4. Kita baca di waktu kita berusia 10 tahun dengan kita baca saat ini usia kita 40 misalnya atau 60 tahun, nilainya harus berbeda. Kenapa? Sebab kondisi kedewasaan pun berbeda, dan seharusnya kondisi keimanan pun berbeda. Maka kondisi pemahaman, kondisi keimanan yang berbeda itu akan membedakan kualitasnya. Sebab orang-orang yang beriman ketika membaca Al-Quran atau ketika dibacakan Al-Quran, zadathum imanan, imannya nambah. Bukan cepatnya yang nambah. Sholat kita ketika berusia 10 tahun dengan sekarang 60 tahun harus berbeda kualitasnya. Walaupun bacaannya sama, tapi kualitasnya harus berbeda. Jangan semakin ahli sholat semakin cepat sholatnya. Sebab seharusnya bertambah pemahaman, bertambah kualitasnya. Dan kualitas sholat itu bisa diukur dari panjang dan pendeknya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna tula sholatil mar'i ma'innatun min fikhihi. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang ma'innatun min fikhihi, gambaran dari kualitas pemahamannya. Nah di kita mah ada, semakin ahli sholat, semakin cepat sholatnya. Sebab ngarasa geus ahli, diajar 3 detik kiraku sholatna lila keneh. Padahal seharusnya ma'innatun min fikhihi, gambaran dari fikih, gambaran dari pemahaman terhadap sesuatu, terutama urusan agama, maka semakin dalam, semakin lama kita betah dalam hal itu. Ketika kita berusia 5 tahun, 10 tahun, baca Quran 5 menit, 10 menit, maka semakin bertambah pemahaman, harusnya bertambah keimanan dan bertambah betah ketika membaca Al-Quran. Ketika kita sholat 5 tahun, 10 tahun usia kita, mungkin ya gitu gerak-gerak seperti itu. Gerakan-gerakan yang mungkin tidak sempurna. Tapi semakin kita dewasa tentu harusnya semakin sempurna, semakin berkualitas dan semakin panjang. Walaupun tentu hadirin ikhwatul iman berbeda halnya kalau kita menjadi imam. Kalau menjadi imam sholat ada aturannya. Jangan terlalu panjang. Yang panjang itu sholat sunnahnya. Sampai Rasulullah diriwayatkan dalam berbagai riwayat yang kita sudah tahu, sholat tahajud beliau sampai bengkak-bengkak gitu kakinya. Saking lamanya berdiri, sajadahnya basah, saking dalamnya menghayati ayat-ayat Al-Quran dan bertambah keimanan sampai menangis. Walaupun tentu hadirin ikhwatul iman, bisa jadi semakin bertambah usia pun nanti
kualitas gerakan berubah. Ada yang lambat itu karena pemahaman, ada yang lambat itu karena kesehatan. Nah, maka hadirin ikhwatul iman, kita walaupun masih sehat, sholatnya usahakan lambat, lama, panjang dalam hal-hal tentu sholat sunnahnya. Kalau sholat wajib nanti tergantung kita jadi imam ataupun jadi makmum, sama tidak terlalu panjang. Yang dipanjangkan itu sholat sunnatnya. Biasanya di kita sholat sunnatnya sholat wajib teh asa kudu panjang. Sebaliknya sholat sunat pendek. Padahal seharusnya sholat wajib itu pendek karena berjamaah, baik itu jadi imam ataupun jadi makmum. Sholat sunat yang diperpanjang. Karena di sanalah peluang kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana pula sebetulnya tempatnya perintah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperpanjang sujud, yaitu dengan membaca doa-doa. Diperpanjang sujudnya karena posisi paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah posisi sujud. Maka perbanyaklah doa di sana, kata Rasulullah. Kalau sholat wajib sulit memperpanjang sujud. Tapi ketika sholat sunat, di sanalah peluang untuk memperpanjang sujud, memperpanjang qiyam berdiri kita. Hadirin ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi sudah dibacakan, wala tahzuni yauma yub'atsun. Digambarkan Nabi Ibrahim itu berdoa dengan doa yang cukup panjang di surat Asy-Syu'ara. Di ujung doanya, wala tuhzuni yauma yub'atsun, jangan kau buat aku hina nanti di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kebangkitan itu adalah hari di mana tidak bermanfaat harta dan turunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, membawa hati yang salim, hati yang selamat. Jadi hadirin ikhwatul iman, nanti di akhirat yang pertama kali akan dinilai itu adalah hatinya. Kalau amalan yang dihisab sholat, tapi kalau yang pertama kali dilihat dari hamba adalah hatinya. Termasuk misalnya kalaupun tadi amal pertama dihisab adalah sholat, maka yang membedakan sholat seseorang dengan sholat yang lain apanya? Hatinya, dalam arti khusyuknya. Sejumlah jamaah misalnya subuh ini kita melaksanakan ibadah sholat subuh, maka nilainya berbeda masing-masing. Yang membedakan khusyuknya. Semakin khusyuk, semakin baik sholatnya. Semakin tidak khusyuk, semakin buruk sholatnya. Bahkan ditegaskan dalam surat yang lain, surat As-Saffat ayat 83-84, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan sesungguhnya termasuk golongan Nabi Nuh, keturunan Nabi Nuh itu adalah Ibrahim. Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim, ketika tatkala dia datang pulang kepada Allah biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Jadi hadirin ikhwatul iman, Nabi Ibrahim itu doa dan kenyataan sama. Di surat Asy-Syu'ara beliau berdoa untuk pulang kepada Allah dalam keadaan tidak hina, yaitu dengan membawa hati yang suci, hati yang bersih, hati yang selamat. Maka ditegaskan di surat As-Saffat bahwa Nabi Ibrahim pulang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, itu pula yang kita harapkan dari hidup kita, agar kita pulang kepada Allah itu membawa hati yang bersih, membawa hati yang selamat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Amr, dari hadis dari Abdullah bin Amr, qila li Rasulillah, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal,
siapakah manusia yang paling afdol, siapakah manusia yang paling utama, siapakah manusia yang paling lebih dari manusia-manusia yang lainnya. Afdol itu artinya lebih, sesuatu yang lebih, sesuatu yang sisa, afdol. Makanya diartikan utama karena memiliki lebih. Fadilah, afdol, fudul itu artinya lebih atau utama. Siapakah manusia yang paling afdol? Maka Rasulullah menjawab, kullu mahmumil qalbi saduqil lisani. Manusia yang paling utama, manusia yang paling afdol adalah kullu mahmumil qalbi, setiap orang yang mahmumil qalbi, hatinya disapu, hatinya dibersihkan, hatinya disucikan, hatinya dalam tanda kutip dielapkan, dibersihkan, disapu setiap waktu. Saduqil lisani, dan jujur lisannya. Qalu, para sahabat bertanya, saduqul lisani na'rifuhu. Lisan yang jujur, lisan yang benar itu sudah kami ketahui bagaimana. Fama mahmumul qalbi, kalau yang dimaksud hati yang disapu itu yang bagaimana? Kata para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah menjawab, at-taqiyun naqiyyu. Hati yang disapu, hati yang bersih itu adalah at-taqiyyu, hati yang takwa, hati yang takut kepada Allah. An-naqiyyu, hati yang bersih, la isma fihi, tidak ada dosa di dalamnya. Hati yang bersih, hati yang bersih, hati yang takut dan tidak ada dosa di dalamnya. Hadirin ikhwatul iman, mungkinkah dalam hati tidak ada dosa? Mungkin, dan sangat mungkin. Yang tidak mungkin itu adalah dosa dalam amal. Kita berbuat salah, kita berbuat keliru pada lisan, itu mungkin jadi karena nanti ada yang disebut dengan karakter, yang disebut dengan tabiat. Karena seseorang tabiatnya misalnya bicaranya keras, dalam bahasa heureuy sospo, sosorongot, popolotot, dah biasanya gitu. Bisa jadi hatinya tidak berniat memarahi, tapi ada orang-orang yang merasa dimarahi. Nah, hadirin ikhwatul iman, kekeliruan seperti ini tidak disebut dengan hati yang kotor karena itu lahir bukan dengan disadari. At-taqiyyu an-naqiyyu la isma fihi. Mungkin ada pertanyaan yang disebut al-ismu, dosa di sini teh dosa apa? Hadirin ikhwatul iman, Rasulullah dalam hadis yang lain menjelaskan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah husnul khuluqi, akhlak yang baik. Wal ismu, sedangkan dosa, dosa dalam bahasa Arab yang al-ismu, dosa ini apa? Rasulullah menjelaskan mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah mahaka fi sadrika, sesuatu yang beredar, sesuatu yang berputar, bergejolak di dalam hati. Mahaka fi sadrika, sesuatu yang beredar, bergejolak, berputar-putar di dalam hati. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kau benci orang lain tahu. Jadi sesuatu yang ada di dalam hati dan kita tidak ingin orang lain tahu, itulah dosa. Itulah dosa hati. Jadi hadirin ikhwatul iman, dalam hal ini termasuk suudzon, termasuk berburuk sangka, termasuk benci, termasuk hasud, termasuk al-ghil. Al-ghillu itu jengkel di dalam hati kepada sesama muslim. Itu sesuatu beredar di dalam hati dan kita tidak ingin orang lain tahu. Dan itu termasuk dosa.
dosanya dosa hati. Makanya dalam pertemuan sebelumnya digambarkan tentang orang yang ahli surga, yang kata Rasulullah sebentar lagi akan datang ahli surga, maka masuk seseorang, gitu kan. Kemudian kesempatan berikutnya besoknya Rasul mengatakan hal yang sama, sebentar lagi akan datang masuk surga, sampai 3 kali, dan orang yang datang orang yang sama. Maka Abdullah bin Amr bin As sampai menginap di rumah orang itu selama 3 hari 3 malam. Ternyata kualitas ibadah, kualitas sholatnya sama saja dengan yang lain, tidak ada yang istimewa. Bahkan dari 3 hari 3 malam menginap itu tidak ada tahajudnya. Ketika ditanyakan, ya segitu amal-amalku, tapi tidak pernah di dalam hatiku, kata orang ahli surga ini, al-ghil, jengkel kepada sesama muslim. Dan ini pula hadirin ikhwatul iman, kenapa di dalam Al-Quran ada doa khusus, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Doa lengkapnya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami ghillan lil ladzina amanu. Ghil, ada penyakit ghil. Kalau ghil itu di bawah hasud, bukan iri, bukan dengki, bukan hasud, tetapi ada kejengkelan, ada ketidaksukaan kepada sesama muslim. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah sesungguhnya engkau maha ra'uf, maha ramah, maha pemurah, rahim, maha penyayang. Hadirin ikhwatul iman, itulah dosa hati. Jadi sesuatu yang tidak lahir dalam bentuk amalan lisan, tidak lahir dalam bentuk amalan perbuatan, anggota badan, masih ada di dalam hati. Maha kafi sodrika, berputar-putar di dalam hati, beredar di dalam hati, dan kita tidak ingin orang lain tahu. Nah, orang yang afdol, kata Rasulullah, manusia yang paling afdol, at-taqiyyu, isi hatinya itu takut kepada Allah, an-naqiyyu, bersih, tidak ada isma fihi, la isma fihi, bersih, tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada niat buruk. Dan hal ini hadirin ikhwatu iman yang harus kita upayakan. La isma fihi, la baghya, tidak ada melampaui batas. Jadi hatinya tidak melewati batas. Batas apa? Tadi batas dosa. Tidak melampaui batas. Tidak ada ghilla wala hasada, wala ghilla wala hasada, tidak ada ghil apalagi hasud. At-taqiyyu an-naqiyyu la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Begitu lengkapnya. At-taqiyyu bertakwa, an-naqiyyu bersih, la isma fihi tidak ada dosanya, la baghya tidak melampaui batas, wala ghilla tidak ada kejengkelan kepada sesama muslim, wala hasada dan tidak ada hasud. Hadirin ikhwatu iman, kalau kita melihat sesuatu kemungkaran, kesalahan, baik itu dilakukan oleh sesama muslim ataupun oleh pemimpin, maka yang harus dilakukan sebagaimana perintah Rasulullah bukan menyimpan di dalam hati. Kan kadang-kadang kita tidak setuju dengan perbuatan orang, kadang-kadang kita tidak sepakat dengan kebijakan seseorang, maka apa yang dilakukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idza man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Kalau ada kemungkaran yang dilakukan, ubah. Yang pertama biyadihi, dengan kekuasaan kalau mungkin. Fa in lam tastati bilisanihi, kalau tidak mampu dengan lisan. Fa in lam tastati fa biqalbihi, maka ubahlah dengan hati. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, dengan hati, dengan doa. Jadi hadirin ikhwatu iman, kalau tidak ada ketidaksetujuan, ada ketidaksepakatan, sampaikan. Jangan sampai itu menjadi real, menjadi sesuatu yang kita pendam di dalam hati, rasa jengkel, sehingga akhirnya bisa jadi nanti semakin lama berubah jadi hasud, semakin lama berubah menjadi kebencian, menjadi permusuhan. Sebab kalau sudah menjadi hasud, bahaya, nanti akan berpengaruh kepada lisan kita. Mimiti diomongkeun. Asalnya mah hanya jengkel di dalam hati, tapi karena tidak disampaikan, unek-uneknya tidak disampaikan, terus menumpuk, tidak kuat, akhirnya ngomong di belakang. Padahal seharusnya kalau tidak setuju dengan seseorang, sampaikan. Tentu dengan cara yang baik. Jangan sampai terpendam di dalam hati, akhirnya menjadi ghil. Karena itu tadi kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sebab kita sesama mukmin, sesama orang-orang yang beriman. Ada yang lebih dulu, ada yang kemudian. Jangan sampai ada kedengkian, keresahan, kejengkelan di dalam hati. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Hadirin ikhwatu iman, itulah. Jadi dengan kualitas hati yang baik, kita akan meraih derajat yang baik, derajat yang afdal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah karenanya Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tidak melihat jasmani kalian, tapi melihat kepada hati dan amal kalian. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan oleh Ibnu Abbas. Jadi pernah Ibnu Abbas mengajar kepada muridnya yang bernama Atha bin Abi Rabbah. Atha bin Abi Rabbah. Jadi ini nama yang diikuti oleh artis Atta Atto, ya. Atto yang kemarin baru menikah. Jadi nama Arabnya Atto. An Atha ibnu Abi Rabbah, dari Atha bin Abi Rabbah, dia berkata, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepadaku. Jadi hadirin iman, Atha ini tabi'in, Ibnu Abbas itu sahabat, nanti menerima hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kepada Atha, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Nah ini buat ibu-ibu. Maukah kamu aku kasih tahu, aku perlihatkan, aku kasih tahu perempuan ahli surga? Tentu ini kasusnya ya, contohnya, berlakunya bukan hanya untuk perempuan, tapi contohnya perempuan. Maukah kamu aku tunjukkan siapa perempuan ahli surga? Qultu, atau menjawab, bala, tentu saja. Qala, Ibnu Abbas menjelaskan, faqalat, pernah datang seseorang perempuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perempuan ini berkata, dijelaskan oleh Ibnu Abbas, hadhihi imra'atun, perempuan terbaik adalah satu orang perempuan as-sauda'u, yang kulitnya hitam. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan perempuan yang paling baik, perempuan ahli surga adalah
imro'atun, seorang perempuan as-sauda'u, yang kulitnya hitam, atatin nabiyya, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni usra'u, sara'a, inni usra'u, sesungguhnya aku ini usra'u, punya penyakit ayan. Jadi punya penyakit ayan, sakalor bahasa Sunda. Ya Rasulullah, aku ini perempuan yang punya penyakit ayan. Wa inni ankashifu, dan sesungguhnya aku ankashifu, suka tersingkap. Jadi maksudnya kalau sedang kumat ayannya suka tersingkap apanya? Auratnya. Baik itu kakinya bisa jadi, atau betisnya, mungkin lebih atas lagi pahanya. Pokoknya karena tidak sadar suka tersingkap auratnya. Hadirin ikhwatu iman, dosa tidak? Tersingkap aurat karena penyakit seperti itu. Disengaja tidak? Tidak. Tapi perempuan ini resah sebab auratnya sering terlihat kalau sedang sakalor, kalau sedang kumat ayannya. Maka dia membuat permohonan kepada Rasulullah, fad'ullaha li, ya Rasulullah, doakanlah untukku. Maksudnya doakan untuk sembuh biar tidak tersingkap lagi. Jadi alasan utamanya bukan tidak sabar terhadap penyakitnya, tapi takut. Nah, ini yang dimaksud kualitas hati ini. Takut sebab seringkali ketika tidak sadar sedang kumat ayannya tersingkap auratnya. Jadi tersingkap tidak sengaja pun takut. Ya, tersingkap dengan tidak sengaja pun takut. Apalagi ngahaja dibuka. Tersingkap tidak sengaja pun takut. Apalagi ini dibuka-buka auratnya, tidak mungkin. Bukan takut lagi itu, mungkin merasa dosa besar. Jadi hadirin ikhwatu iman, tersingkap auratnya dengan tidak sengaja pun takut. Nah, ini contohnya dari perempuan, tapi ini kita kan sedang membahas hatinya, kondisi hati. Jadi rasa takut seperti itu, takut dengan tidak sengaja terjatuh kepada dosa, walaupun tidak sengaja. Dan dalam kesimpulan kita pun tadi tidak akan berdosa, sebab tidak sadar. Ya, bukan terpaksa, apalagi sengaja, tidak sadar sama sekali karena akibat penyakit. Maka dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku, mintalah kepada Allah untuk menyembuhkanku. Faqala, maka Rasulullah menjawab, in syi'ti sobarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaka. Kalau kamu mau, kamu bisa bersabar dan engkau akan masuk surga. Sekali lagi, in syi'ti, jika kamu mau, sobarti, bersabarlah, walakil jannah, dan engkau akan mendapat surga. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau, da'autullah, aku akan berdoa kepada Allah, an yu'afiyaki, untuk menyembuhkan kamu. Sok milih, mau sembuh, mau sabar. Mau sembuh, mau sabar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu punya penyakit yang kadang-kadang dengan penyakit itu terasa sangat sakit. Mau sembuh, mau sabar. Kalau Rasulullah hadir, kita mau minta sembuh atau mau tetap bersabar. Faqalat, maka perempuan itu menjawab, asbiru, aku akan bersabar saja ya Rasulullah. Jadi aku akan bersabar saja. Padahal peluangnya besar, sudah ditawarkan oleh Rasulullah, kalau mau sok aku doakan, tapi belum tentu dapat surga. Mungkin pikiran kita, sembuhkan saja Rasulullah, kurang rajin ibadah gitu. Ya, mungkin pikiran pikiran selintas kita,
Ya Rasulullah sembuhkan sajalah. Dah surga mah bisa dicari dengan ibadah lagi gitu. Tapi ternyata hadirin ikhwatul iman, pilihan dari Rasulullah dua. Mau surga yang pasti atau belum tentu dapat surga kalau sembuh. Belum tentu dapat surga kalau sembuh, tapi kalau bersabar surganya lebih dekat. Bisa dipastikan malah. Dan kalaupun Rasulullah berdoa dipastikan sembuh, sebab doa Rasulullah itu ijabah. Makanya Rasulullah itu misalnya ya, contoh kita tarik contoh yang lain, kenapa Rasulullah kalau ada orang yang punya hutang tidak mau menyolatkan? Nah, tujuan pertamanya tentu pendidikan. Ada hutang ulah dipopohokeun gitu. Tujuan yang kedua, karena doa Rasulullah itu ijabah. Kan di dalam doa sholat mayit, orang yang meninggal punya hutang, Rasulullah nanya dulu kan, ini mayit punya hutang nggak? Nah, Rasulullah tidak pernah menyolatkan kalau punya hutang, sampai ada yang menjamin dulu. Nah, pernah peristiwanya seperti itu, ini mayit punya hutang nggak? Ditanya-tanya, ada. Berarti aku tidak akan sholat, sok sholatkan saja nama kalian, aku tidak akan sholat. Sampai ada yang menjamin. Akhirnya ada sahabat, saya yang akan membayar hutangnya ya Rasulullah. Baru Rasulullah menyolatkan. Nah kita mah gak boleh gitu. Asal Rasulullah boga hutang ke orang mau nyolatan, gak boleh. Sebab salah satu bentuk ibadah untuk kita, satu kali sholat itu mendapat pahala sebesar gunung Uhud. Sholat sunat jenazah. Fardu kifayah. Ya, bukan sunnah maksudnya, fardu kifayah. Sunnah maksud saya sunnah contoh Rasul, ya sunnah Rasulullah. Jadi hukumnya fardu kifayah itu. Jadi kembali lagi, jadi karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya diijabah, sehingga orang yang punya hutang pun Rasul tidak dipending dulu gitu sholatnya, dipending sholatnya, baru ketika sudah terjamin hutangnya akan dibayar, beliau akan menyolatkan. Jadi perempuan tadi menjawab, asbiru ya Rasulullah, ya aku akan bersabar saja. Ini atakasyafu. Tapi ya Rasulullah, masalahnya kembali lagi ke awal tadi kan, masalah si perempuan ini adalah selalu tersingkap auratnya. Maka berubah doanya. Ini atakasyafu ya Rasulullah, tapi aku kan selalu tersingkap aurat, tetap ini masalah saya. Memang dengan sabar saya bereslah masalah hati, tapi saya masih gak enak ini. Selalu tersingkap bukan selalu tersingkap, takut tersingkap kalau sedang tidak sadar. Fad'ullaha an la atakasyafu. Maka doakan ya Rasulullah supaya ketika aku kumat, Allah atakasyafu, aku tidak tersingkap aurat. Fada'alah, maka Rasulullah mendoakan. Jadi doanya tetap ada, tapi doanya bukan doa sembuh, doa untuk tidak tersingkap aurat ketika sakit itu. Jadi hadirin ikhwatul iman, apa yang membedakannya? Apa yang membedakan kualitas perempuan ini dari manusia kebanyakan? Dia memilih sabar. Kadang-kadang banyak di antara manusia yang ketika mendapat penyakit tidak sabar. Ya mungkin kalau ditanya mau sabar, mau sembuh, bisa jadi jawabannya mau sabar. Tapi ketika terjadi kadang-kadang tidak sabar. Dan tentu yang tidak sabar lebih banyak. Bahkan bukan hanya ikhtiar ke dokter, ikhtiar yang masyru' gitu ya, ikhtiar yang diperbolehkan, bahkan ikhtiar yang diharamkan pun dilakukan. Datang ke alternatif, bahasa eufemisme ya, bahasa halusnya, datang ke alternatif, padahal maksudnya ke dukun. Datang ke dukun, datang ke orang pintar, namanya Ki Joko bodoh. Pintar tapi bodoh. Tapi sudah tobat itu, alhamdulillah. Ya datang ke orang pintar, datang ke dukun, walaupun gelarnya kiai, bisa jadi. Hadirin ikhwatul iman,
Ini menunjukkan ketidaksabaran. Makanya dalam hadis yang lain yang pernah saya ceritakan, Rasulullah pernah menyampaikan ketika sesudah sholat itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab apalagi azab gitu. Jadi langsung jalan tol masuk surga. Dikasih kitab catatan amal, kemudian amalnya baik, masuk surga. Itu yang dimaksud fayuhasabu hisaban yasiro, dihisab dengan hisaban yang mudah di surat Al-Insyiqaq gitu ya. Masuk surga mudah sekali tanpa ada pertanyaan, tanpa ada hisaban, apalagi di azab. Maka para sahabat sesudah itu berdiskusi gitu. Mungkin yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab yang sejak lahir muslim, hidup dalam Islam, meninggal dalam keadaan Islam juga. Kita enggak termasuk gitu kata para sahabat. Sebab mereka pernah mengalami kafir, mereka pernah musyrik, mereka pernah menyembah berhala, pernah minum minuman keras dan lain-lain. Jadi tepede gitu. Karena pernah berbuat dosa-dosa besar di masa jahiliyah mereka. Maka sesudah diskusi itu para Rasulullah keluar lagi. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu adalah orang-orang yang tidak pernah tatoyur, tidak menggantungkan nasib kepada selain Allah. Tatoyur itu menggantungkan nasib kepada burung. Sebab biasanya orang Arab dulu kalau mau berangkat dagang atau keluar daerah gitu ya, selalu lihat burung gitu ya. Burung, kalau ada burung apa dan lain-lain gitu lah. Banyak di kita jenisnya. Ya, di kita jenisnya. Kalau ada kupu-kupu masuk rumah, wah bakal ada tamu. Jadi tamu itu datangnya karena kupu-kupu. Atau misalnya kalau ada suara gagak berarti bakal ada orang yang meninggal dan lain-lain. Ya. Ada cuncuing dan lain-lain banyak gitu. Nah, tidak tatayur. Juga yang kedua tidak saya lupa lafadznya, tidak melakukan al-qai. Al-qai itu pengobatan pakai besi panas, jadi besi dibakar kemudian dicolokkan ya, ditotokkan ke orang yang sakit sehingga sembuh. Itu tidak musyrik gitu, tapi satu jenis pengobatan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Jadi hadirin ikhwatul iman, dari sisi ini hati yang tawakal. Jadi si perempuan tadi tidak meminta untuk disembuhkan, tapi minta untuk ditutupi saja oleh Allah ketika mengalami penyakit itu. Dihadirin ikhwatul iman, begitulah kualitas hati yang seharusnya. Jadi ketika sakit itu bukan tidak menerima takdir dari Allah. Ini kan bagian dari keimanan, iman kepada qada dan qadar, iman kepada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain sama ini terkait dengan perempuan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'atil lati kanat taqumul masjid. Kisah tentang seorang perempuan yang suka membersihkan masjid. Pada suatu hari mungkin Rasulullah merasa kehilangan, sudah lama tidak bertemu dengan perempuan yang suka bersih-bersih di masjid. Faqalu, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Fasa'ala anhan nabiyyu, Nabi bertanya tentang orang ini kepada para sahabat. Faqalu, para sahabat menjawab, matat, sudah meninggal ya Rasulullah. Maka Rasulullah marah. Afala kuntum adzantumuni, kenapa kamu tidak memberitahu aku? Faka'annahum sagharu amroha, seolah-olah para sahabat sagharu, menganggap remeh urusan perempuan ini. Faqala, maka Rasulullah sesudah marah di sini tentu marah yang syar'i ya, marah yang sesuai syariat karena tidak ngasih tahu. Maka Rasulullah marah kemudian berkata, fadaluni ala qabriha, tunjukkan kuburnya padaku.
Mafadaluhu, maka diantarkan ke makamnya, fasolla alaiha, maka Rasulullah sholat. Lagi-lagi hadirin ikhwatu iman, ini bukan tentang urusan bersih-bersihnya. Hakikatnya ini adalah urusan hati. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama, katanya menjelaskan tentang 7 golongan yang sudah sama-sama kita tahu, 7 golongan yang dijamin diberi keselamatan di hari kiamat atau di hari akhirat. Ada 7 golongan. Yang pertama imam yang adil, yang kedua rojulun, orang yang yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, gitu ya. Kemudian warojulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, ini yang dimaksud. Orang-orang yang hatinya terpaut ke masjid. Sekali lagi, hatinya yang terpaut ke masjid. Walaupun secara tafsir umumnya hati yang terpaut itu terkait dengan sholat berjamaah, tapi bukan hanya itu dan tidak terbatas hal itu. Dicontohkan oleh para ulama hadis ini. Di hati perempuan, kan perempuan itu sunnahnya, bahkan afdolnya sholatnya di rumah. Afdolnya sholat di rumah. Walaupun tentu boleh ke masjid dan ada keutamaan yang lain, tapi afdolnya di rumah. Lalu bagaimana keterikatan hati ke masjid untuk perempuan? Nah, dicontohkan oleh para ulama melalui hadis ini. Seorang perempuan yang suka bersih-bersih di masjid. Bisa jadi untuk ibu-ibu di sini atau siapapun, bukan hanya urusan bersih-bersihnya. Ya, bukan hanya urusan bersih-bersihnya. Dulu di kalangan para sahabiah, sahabat-sahabat perempuan di masa Rasulullah, ada yang suka menyediakan makanan untuk orang-orang yang sesudah Jumatan, bubar Jumatan, dibagi-bagi makanan. Nah, ini biasanya kaum perempuan gitu. Sebab kalau kaum laki-laki fokus Jumatannya begitu. Kaum perempuan yang membagi-bagi makanan sesudah Jumatan. Nah, ini gambaran dari qalbu mu'allaqun fil masajid, hati yang terpaut di masjid. Lalu juga termasuk 7 golongan itu adalah 2 laki-laki yang saling mencinta. Dalam arti cinta karena Allah, mereka bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Hadirin ikhwatul iman, itu pekerjaan hati atau pekerjaan badan? Pekerjaan hati. Itu yang dimaksud tidak ada ghil, tidak ada dosa dalam hatinya. Jadi sesama muslim saling mencintai, ke masjid saling bertemu, ketika bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Bukan bertemu karena bisnis, berpisah karena bisnis. Kadang-kadang kan kita menyengaja bertemu dengan orang itu karena ada kepentingan yang lain. Nah, kalau kepentingan itu Allah, jadi rindu bertemu dengan saudara, rindu bertemu dengan rekan karena Allah, betul-betul karena Allah. Cinta karena Allah ini menjadi orang yang diberi naungan di hari akhirat. Bayangkan hadirin ikhwatu iman, amal yang abstrak ini prakteknya gimana? Susah, ngajelaskeun ge hese sebab urusan hati. Ibu-ibu, bapak-bapak punya saudara yang sangat dirindukan karena Allah. Punya enggak? Nah, kalau punya, rindu karena Allah, ingin bertemu. Kalau bertemu teh semakin merasa dekat dengan Allah. Kalau bertemu merasa punya sahabat karena Allah. Punya enggak ini? Susah menjelaskannya juga, susah. Susah. Ya, bersama-sama saling mencinta karena Allah, gimana prakteknya ini? Jadi kadang-kadang kita melihat 7 golongan itu dari aspek lahirnya saja. Terus ada dari 7 golongan itu orang yang
Orang yang menangis karena Allah, ini akhafullah, takut kepada Allah. Lagi-lagi amalan hati. Jadi hadirin ikhwatul iman, hati itu terus harus kita periksa, harus kita jaga, harus kita periksa kondisinya. Kalau sakit jasmani kita segera ke dokter, maka sakit jiwa, tanda kutip sakit jiwa itu harus kita periksa. Jangan-jangan ada ghil, ada dengki, ada jengkel kepada sesama muslim, cepat sampaikan. Kalau ada ketidaknyamanan, unek-unek, cepat sampaikan. Hadirin ikhwatul iman, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sudah 50 menit. Sudah 50 menit, kita tutup dulu. Silakan nanti ada pertanyaan di muka forum pertanyaan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.